mengajak Anda semua berdialektika. Tadi sudah disampaikan oleh Gati, topik kita adalah hilirisasi. Ini adalah satu diksi, satu jargon yang sudah sering kita dengar, setidaknya at least 2-3 tahun belakangan ini. Dari pemerintahan sebelumnya, kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo saat ini. Nah, karena kita juga tahu ya, ekspor bahan mentah ini memang sudah tidak bisa diandalkan lagi sebagai sumber pendapatan negara selain nilai ekonominya yang sangat kecil, juga tidak memperhatikan aspek keberlanjutan. Nah, tapi Indonesia juga punya target pertumbuhan 8%, tadi juga sudah sempat disinggung oleh pembicara sebelumnya. Dan tentu hal ini hilirisasi menjadi satu program prioritas penting untuk bisa dilakukan. Tapi tidak serta-merta ini adalah satu solusi yang bebas hambatan seperti jalan tol. Tentu ada berbagai aspek tantangan yang harus direspons. Pertanyaannya mungkin, apakah iya nilai tambah dalam program hilirisasi ini sudah optimal jika dibandingkan dengan potensi yang sesungguhnya bisa dihasilkan? Dan apakah hilirisasi ini bisa disikapi dengan memperhatikan aspek selain ekonomi, juga sosial dan tentunya tata kelola lingkungan ya. Itu yang akan kita bahas bersama dengan kedua perempuan hebat ini. Saya tadi dibisiki ya sama tim panitia kalau hari ini NIO 2025 ini spesial karena panggungnya isinya semuanya perempuan, ya kecuali tadi Mas Doni ya, itu no choice. Nah ini juga sepertinya memang kita ingin mengedepankan aspek inklusivitas. Tapi kalau dipikir-pikir ini sepertinya keberpihakan ya, tapi bagaimanapun anyway terima kasih tim panitia yang sudah mengupayakan acara luar biasa ini. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman panitia ini yang berapa hari udah gak tidur ya agar acara kita hari ini sukses. Oke, kita akan waktunya singkat sekali ya karena nanti kita akan kedatangan VVVV Special Atmos VIP, jadi we better start now. Oke, kita sudah menghadirkan perwakilan dari Kemenperin, ada Ibu Bekti di sini. Bu, boleh diterangkan seperti apa sekarang kebijakan pemerintah terkait dengan hilirisasi, tentu khususnya di komoditas ya Bu ya, bagi para pelaku industri. Silakan Bu Bekti. Ada mic-nya di tempat duduk? Ya baik, terima kasih. Pertama-tama kami sampaikan kepada Nusantara TV ya yang sudah mengundang Kemenperin dalam hal ini eselon 2 kami Pusat Industri Hijau di lantai 20. Jadi izin mungkin pada kesempatan sore hari ini Bapak kami, Bapak Apit Priyanugraha sebagai Kepala Pusat Industri Hijau berhalangan hadir. Beliau menyampaikan untuk bisa kami mewakilkan seperti itu. Kemudian yang kedua juga ini mungkin kesempatan yang baik sekali ya, nanti ada kita ingin menyampaikan sedikit surat edaran ya. Kebetulan tadi saya tanya juga pesertanya adalah dari industri ya, pelaku industri. Jadi ini mungkin juga kami akan pakai kesempatan walaupun sebenarnya nanti di hari Senin kami akan ada sosialisasi di ruang Garuda ya di Kementerian Perindustrian, bisa offline dan juga online ya. Terkait dengan sosialisasi kami ada penghargaan industri hijau ya yang mungkin tahun lalu sempat tidak ada ya, jadi sebenarnya penghargaan industri hijau ini sudah dari tahun 2010. Kemudian juga yang terbaru itu nanti perkembangannya ada surat edaran Menteri Perindustrian ya, terkait penyampaian data emisi industri melalui sistem industri informasi nasional atau biasa disebut dengan SIINAS. Baik, mungkin pertanyaan kembali dengan tadi ya, saya juga menyinggung tadi sudah disampaikan oleh MC ya, MC bahwa kemarin ini dalam waktu dekat sebenarnya ada juga keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ya terkait tema hari ini hilirisasi. Jadi memang masih bentuknya draft ya. Jadi Kemenko Perekonomian membentuk satgas ya. Satgas, kalau dulu masih ada kemaritiman Menko Marves itu Satgas Transisi Energi Nasional, sekarang adalah Satgas Transisi kalau di kami itu mendapat tugas menjadi
kelompok kerja di dekarbonisasi industri hijau dan dekarbonisasi hilir. Jadi ini tadi sudah disebut, mungkin dalam waktu dekat finalisasi ya, beberapa masukan dari apa pekerjaan dan juga nomenklatur, karena memang kita tahu ya di kementerian ini saat ini banyak nomenklatur baru ya, nah itu mungkin masih harus disesuaikan. Baik, mungkin kembali ke pertanyaan tadi, tentu sektor industri manufaktur ini konsisten ya, bagaimana setiap tahunnya berkontribusi terhadap PDB ya, seperti itu. Dan sektor manufaktur non migas ini setiap tahunnya tentu ada kenaikan walaupun tidak terlalu besar ya. Jadi dari kalau saya melihat di sini di TW1 itu ya di kuartal 4 2024 itu tumbuh sebesar 4,89%. Jika dibandingkan dengan 2024 kuartal 3-nya itu adalah sebesar 4,84 ya. Jadi walaupun kecil tapi ada kenaikan seperti itu. Kemudian untuk tahun 2025 ya, terkait dengan hilirisasi di Kementerian Perindustrian, Bapak dan Ibu mungkin dulu pernah mengenal ada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2015 tentang RIPIN, Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional. Harusnya Bapak dan Ibu tahu itu ya, karena ini merupakan arah kebijakan perindustrian ya di dalam RIPIN-nya, Rencana Program Industri Nasionalnya, di mana di situ kita bagi beberapa kriteria industri ya, ada industri andalan, kemudian ada industri pendukung, ada industri hulu, dan ada industri modal. Nah di tahun 2025 ini untuk hilirisasi di sektor industri itu fokus dengan yang tadi terbagi. Jadi kalau dulu dinamakan industri hulu, kita menjadi terbagi dalam 3 kelompok ya. Jadi yang pertama adalah fokus hilirisasi industri hulu agro, di mana di dalamnya nanti ada kelapa sawit ya. Agro kita tahulah pasti yang berhubungan dengan tanaman ya. Ada kelapa sawit, kemudian ada rumput laut dan sampai ke kelapa-kelapa yang ada juga. Kemudian yang kedua, fokus hilirisasi logam dasar dan bahan galian logam ya. Di sini kita tahu ada nikel, kemudian besi baja dan tembaga. Kemudian yang 3, fokus hilirisasi industri kimia dasar ya. Kimia dasar, migas dan batubara. Jadi ini di sini meliputi industri petrokimia dan nantinya ada industri pupuk dan juga kimia organiknya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke, baik. Jadi ada beberapa sektor ya, tidak hanya saja di minerba, tapi juga di komoditas yang menjadi program prioritas pemerintah untuk hilirisasi ini ya Bu ya. Oke, kalau untuk dari sisi nilainya sendiri Bu, setelah pasca hilirisasi ini terhadap pertumbuhan PDB itu seberapa besar Bu? Ya, kalau dari PDB tadi sudah kami sampaikan, tiap tahunnya akan bertumbuh ya, walaupun tadi disampaikan di triwulan 3 dan 4 tidak terlalu jauh angkanya, tapi cenderung menaik ya, meningkat seperti itu. Jadi hilirisasi ini ya, tadi ada industri agro ya. Agro ini selalu di peringkat pertama ya, karena memang di sini ini adalah hasil dari kontribusi dari Bapak dan Ibu sekalian ya, dari domestik maupun dari permintaan akses pasar di luar ya, seperti itu ya. Jadi menjadikan produk-produk ini menjadi sebuah bahan baku ya, bahan baku untuk industri maupun ekspor seperti itu. Oke, termasuk dengan CPO ya Bu ya, karena kan juga selain sebagai pangan, CPO ini juga ada perannya sebagai biofuel ya, apalagi kita punya kebijakan penerapan biodiesel 35 ke depannya nanti, dan juga bisa disebut sebagai sumber energi alternatif untuk ekonomi sirkular Bu, karena bisa dipakai dari semuanya gitu, tidak ada yang terbuang atau sia-sia. Iya, jadi salah satu agro adalah memang CPO ya, crude palm oil. Di sini kalau kita melihat memang kedepannya akan ada B40 juga ya. B40 yang di catatan kami ini akan menjadi peran ya, menghasilkan
permintaan tadi pagi saya harus mencari dulu, menciptakan nilai tambah sekitar kurang lebih 90 triliun ya, dan juga membuka lebih dari 500.000 tenaga kerja. Nah, untuk kaitannya dengan CPO memang salah satu industri yang benar-benar waste zero ya, zero limbah ya. Karena ini semuanya dipakai. Mungkin kalau ada dari Bapak dan Ibu yang dari CPO mungkin lebih tahu ya. Kami pernah datang itu memang semuanya menjadi sebagai bahan bisa digunakan sebagai bahan bakunya maupun juga sebagai sumber alternatif ya. Jadi ini harapannya ini bisa dipakai proses sirkular ya, jadi closed loop ya di dalam industrinya, ataupun bisa dijual. Akan tetapi ini mungkin sebagai alternatif energi terbarukan, menurut saya juga harus diperhatikan ya, karena semuanya nanti menuju ke energi terbarukan, di mana salah satunya adalah menggunakan cangkang sawit dan dari limbah industri sawit. Ini harusnya nanti kan semuanya akan berbondong-bondong menuju ke penggunaan itu. Sementara yang lain juga yang tidak dipakai di industrinya, tentu ini mencari energi alternatif lain. Harapannya ini nanti ketika industri didorong untuk menuju ke energi alternatif yang lain ya, salah satunya cangkang ini, seharusnya supply ini tidak terkendala seperti itu ya. Mungkin saat ini memang berlimpah ya, tidak digunakan, tapi saya yakin kalau semuanya didorong untuk menggunakan cangkang sawit dan juga yang lainnya ya, itu akan supply itu yang harus diperhatikan seperti itu. Jadi kami ada contoh juga, industri tekstil kan rata-rata pakai batu bara ya, pakai fosil ya. Nah saat ini kami melalui standar industri hijau, itu salah satu persyaratannya adalah menggunakan energi alternatif ya. Jadi mereka bagaimana bisa mendapatkan sertifikasi industri hijau, harus menggunakan energi alternatif. Saat ini sudah mulai berkembang. Jadi mereka bauran energi fosil dibantu oleh cangkang. Nah ini progresnya semakin tahun itu baik ya, meningkat. Akan tetapi ada terkendala dengan supply seperti itu. Jadi yang tadinya mungkin agak murah gitu ya, lama kelamaan mungkin semakin dianggap memang ini sudah berupa nilai gitu ya, bernilai, sehingga makin tahun harganya semakin naik seperti itu. Jadi mungkin ya mendorong ke energi alternatif, tapi juga harus diperhatikan supply, mungkin roadmap ya, roadmap dari energi. Jadi kita nanti ke depan akan ada undang-undang energi baru dan energi terbarukan ya. Kita udah tahu energi baru itu tadi sempat disebut ada nuklir ya, juga ada amonia dan hidrogen. Ke depan ada energi terbarukan, salah satunya memang menggunakan biomass dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi CPO akan menjadi komoditas seksi yang ke depannya akan